teman-teman yang lagi belajar trigonometri. Di sini kakak akan menjelaskan atau membahas ya latihan soal trigonometri. Ada 6 nomor. Jadi pastiin kamu nonton sampai habis supaya kamu bisa ke 6 nomor tersebut. Oke, langsung saja ini untuk nomor yang pertama. Perbandingan trigonometri berikut ini, manakah yang bertanda positif dan manakah yang bertanda negatif. Nah, untuk menyelesaikan soal ini mudah sekali adik-adik. Adik-adik cuma harus tahu kuadran seperti ini ya. Jadi di sini dimulai dari 0 derajat, lalu di sini 90 derajat, 180, 270, lalu di sini 360. Nah, sudut di sebelah sini ini disebut kuadran 1 ya. Kuadran 1. Kuadran itu tulisannya seperti ini ya, kuadran. Nah, ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini disebut kuadran 4. Di kuadran 1 itu yang negatif itu di kuadran 1 semuanya positif. Jadi kita hafalin all positif. Maksudnya apa? Maksudnya mau sin, cos, tangen, kotangen semuanya positif di sini. Sudutnya ya kita lihat aja dari 0 sampai 90 ya. Dari 0 sampai 90 dia semuanya positif. Nah, kalau di kuadran 2 itu sudutnya dari 90 sampai 180. Di sini yang positif hanya sin sama kebalikan dari sin, kosekan ya. Yang positif hanya dua ini, yang lainnya negatif. Kemudian di kuadran 3 itu sudutnya dari 180 sampai 270. Nah, di sini yang positif hanya tan sama kebalikannya, kotangan ya, kebalikannya. Sisanya negatif. Di kuadran 4 ini yang positif cos positif sama kebalikannya, sekan ya, positif. Jadi ya tinggal kita lihat sesuai sudutnya. 23 derajat nih ya. 23 derajat itu di antara 0 sampai 90 kan. Berarti dia positif. Kenapa positif? Karena di kuadran 1 semuanya positif. Kotan 67, nah ini juga di antara 0 sama 90, berarti dia positif. Terus cos 134. Nah, di sini 134 itu kan lebih dari 90 ya. Dan kurang dari 180, berarti dia di kuadran 2. Di kuadran 2, cos itu negatif. Karena di kuadran 2 yang positif hanya sin sama kosek. Terus kosekan 335. Nah, itu berarti di sini ya, di antara 270 sampai 360. Ya kan kalau kita tulis 335 itu kan di antara 270 sampai 360. Di antara ini. Nah, berarti ini di kuadran keempat. Di kuadran keempat, kosek ini negatif. Karena yang positif di kuadran 4 cuma cos sama sekan. Terus yang sekan 351. Nah, sekan 351 kan ada di kuadran 4. Ya. Sudutnya 351 itu kan lebih besar dari 270, tapi kurang dari 360. Berarti dia di sini di kuadran 4. Nah, kalau di kuadran 4 sekan itu positif, berarti di sini positif. Nah, begitu cara menjawab untuk nomor 1 ya adik-adik. Perbandingan trigonometri begitu manakah yang bertanda positif dan manakah yang bertanda negatif. Oke, kalau adik-adik nggak jelas, silahkan bisa ulang lagi ya penjelasan kakak supaya lebih paham. Nah, oke, kita akan lanjut ke nomor 2. Apabila R negatif 24,10 dan ROX ini sama dengan alfa, tentukan rasio sin alfa, tan alfa, sekan alfa, dan kosekan alfa. Nah, ini caranya gampang adik-adik, kita gambar aja dia ya. Cara gambarnya seperti ini. Ini koordinat kartesius. R ini koordinatnya min 24,10. Min 24 itu artinya X-nya
X-nya ini nih, sumbu X-nya dia di min 24, lalu Y-nya di 10. Nah, anggaplah 10 di sini ya. Berarti R-nya di sini nih. X-nya min 24, Y-nya 10. Nah, ini R-nya seperti itu. Nah, kalau kita garis begini, ini di titik asal nih, atau di titik ini disebut titik 00 ya. Titik 00 ini dilambangin O biasanya ya, seperti itu. Nah, terus yang min 24 kan di sumbu X, kita sebut saja dia X ya. Jadi ROX ini sudutnya alfa. Di soal bilang ROX sudutnya alfa. R itu titik ininya min 24,10, X ini dia di sumbu X, dan O ini di titik asal ya, atau di titik koordinat. Kemudian kita tinggal mencari rasio yang lainnya. Nah, kalau segitiganya seperti ini, ya segitiganya kakak keluarin seperti ini. Ini min 24, ini 10, lalu ini kita bisa cari dengan Pitagoras ya, yang sisi miringnya. Caranya bagaimana Pitagoras? Tinggal yang sisi tegaknya kita jumlah ya. 10 kuadrat ditambah ini minus 24 kuadrat sama dengan ini misalkan R ya, R, nanti misalin R saja, R kuadrat, maka ini 100 plus 576 sama dengan R kuadrat. Ini 676 sama dengan R kuadrat. Berarti R-nya sama dengan akar dari 676, yaitu R-nya 26 ya. Nah, ini R-nya 26. Terus kemudian kita tinggal cari perbandingan sisi yang lainnya. Perbandingan sin alfa. Sin itu apa sih? Sin itu tinggal sisi depan dibagi sisi miring. Ya. Terus tan ini apa sih? Tan ini sisi depan dibagi sisi samping. Nah, yang perlu adik-adik tahu mana yang depan, mana yang samping, ya seperti itu. Jadi kalau sudutnya di sini nih, kan sisi yang di samping sudut alfa itu ada dua ya, bisa di sini sama di sini. Tapi yang di sini nih, ini kita sebut dia miring ya. Kita sebut dia miring. Jadi kalau ini di sampingnya yang sebelah sini kita sebut miring, berarti yang disebut samping yang ini saja ya. Ini disebut samping sudut nih. Nah, yang disebut depan sudut ini depannya ya, tinggal lihat depannya. Nah, ini disebut depan sudutnya. Sudah, berarti sin itu depan per miring. Depannya itu 10, miringnya 26. Tan depannya 10, sampingnya negatif 24. Kemudian sekan alfa ini kebalikan dari cos ya. Kalau cos itu kan samping per miring, berarti kalau sekan miring per samping. Nah, kita tinggal buat aja 26 per 24. Habis itu kemudian kosek alfa. Nah, kosek ini kebalikan dari sin. Kalau sin itu depan per miring, maka kosek ini miring per depan. Ini jadi miringnya 26, depannya 10. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3 ya. Nomor 3 sekarang. Nyatakan perbandingan trigonometri berikut ini ke dalam perbandingan trigonometri sudut komplemennya. 16 derajat, 57 derajat, dan tan 52 derajat. Nah, ini semua di kuadran 1 ya. Nah, di kuadran 1 ini
di kuadran 1 ini kita bisa menyatakan dia ke dalam bentuk 90 dikurang alfa. Ya, 90 kurang alfa kan ini 0, ini 90. Berarti kalau di sebelah sini kita bisa tulis 90 kurang alfa nih. Ya, 90 kurang alfa. Nah, dalam sudut-sudut berelasi itu kita kakak jelasin semua dulu ya. Ini bisa ditulis 90 kurang alfa. Di sebelah sini ini bisa ditulis 90 plus alfa. Di sebelah sini juga bisa ditulis 180 dikurang alfa. Kemudian di sebelah sini ini bisa ditulis 180 lebih 180 plus alfa. Di sebelah sini juga bisa ditulis 270 kurang alfa. Ini 270-nya di sini. Terus di sebelah sini ini kan 360. Berarti bisa ditulis 270 plus alfa. Dari mana? Kan sebelah sini berarti 270 lebih ya. Atau bisa ditulis 360 kurang alfa. Jadi sudut berelasinya seperti ini. Nah, kemudian kalau kita menggunakan yang di sumbu Y nih, sumbu Y kan angkanya 90 sama 270 ya. Kalau kita menggunakan yang 90 dengan yang 270, maka dia pasangannya akan berubah seperti ini nih. Sin akan berubah jadi cos ya. Terus sebaliknya cos akan jadi sin ya. Terus sekan akan jadi kosekan, tan akan jadi kotangan. Nah, ini pasangannya yang adik-adik perlu ingat. Kalau adik-adik menggunakan 90 sama 270. Nah, tapi kalau menggunakan 180 dikurang alfa sama 360 kurang alfa, ini dia tidak berubah ya. Sin dia tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan. Bagaimana nanti kakak akan jelasin ya. Nah, yang berubah tinggal tandanya. Dia ada di kuadran mana berdasarkan yang tadi kakak jelasin. Di kuadran 2 apa aja yang positif, apa aja yang negatif. Nah, langsung kakak akan bahas satu-satu yang A, B, dan C. Yang A ini sin 16 itu sama dengan sin 16 kan di kuadran 1. Di kuadran 1 ini bisa ditulis 90 kurang alfa. Tapi kalau pakai yang 90 kurang alfa, ini kan tadi kakak bilang kalau pakai yang 90 plus alfa, 90 min alfa, atau 270 plus alfa, atau 270 kurang alfa. Ini semua nih, kalau pakai ini maka dia berubah, sin jadi cos, cos jadi sin, terus sekan jadi kosekan, tan jadi kotangan kalau kita pakai yang ini ya. Maka kalau kita pakai sudut ini di kuadran 1 ini, sin 16 ini kan bisa ditulis sin 16 itu 90 kurang berapa sih? 9, kita bisa tulis 90 kurang 74 ya. 90 kurang 74 kan sin 16 ya, seperti itu. Nah, karena kita pakainya yang di sumbu Y 90, maka ini sama dengan sin 74. Tandanya positif atau negatif? Nah, tinggal kita lihat nih. Sin 16 ini di kuadran berapa? Kuadran 1. Ingat, di kuadran 1 ini semuanya positif gitu ya. Nah, ini semuanya positif nih nanti nih hasilnya, karena semuanya di kuadran 1. Yang B, cos 57 derajat. Nah, cos 57 derajat itu sama dengan cos 57 derajat itu kan kita bisa tulis 90 dikurang berapa yang hasilnya 57? Dikurang 33 ya. Kan 90 kurang 33 itu 57. Jadi sama aja, cos 57 sama dengan cos 57. Nah, ini
Sebelumnya ini tadi kakak bilang kalau pakai 90 plus ini berubah ya. Ini jadi kita rubah jadi sin pasangannya cos ya. Jadi cos. Nah, terus ini cos berubahnya jadi sin. Tapi kita tinggal tulis angka yang di sininya aja ya, 33 seperti itu. Nah, yang C tan 52 derajat. Nah, ini bisa ditulis tan 52 itu sama dengan 90 dikurang 38 ya. 90 kurang 38 itu kan 52. Nah, maka ini sama dengan tan itu berubah jadi cot 38. Nah, seperti itu. Kalau pakai yang 180 sama 360 tidak berubah, tapi kan kalau di kuadran 1 itu kan 90 kurang ya. Di sini baru 180 kurang atau 90 lebih berdasarkan kuadrannya. Kan kalau di sini misalkan 91, berarti kan 90 plus 1 ya, bisa ditulis 90 plus 1 atau 180 dikurang ya, bisa seperti itu. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Nyatakan perbandingan trigonometri berikut ini ke dalam perbandingan trigonometri sudut komplemennya. Nah, ini bagaimana kalau yang lebih dari 360 derajat? Sedangkan tadi sampai 360 derajat aja ya. Nah, prinsipnya seperti ini. Kalau dia lebih dari 360 derajat, artinya kan dia misalkan saja misalkan cos 365. Artinya dia kan ini 360 terus lebih 5 derajat gitu ya. Jadi ini sebenarnya sama dengan cos 5 derajat. Nah, lalu bagaimana prinsipnya? Prinsipnya begini. Cos 360 65 ini bisa ditulis dalam bentuk cos K dikali 360 plus alfa gitu. Kita bisa buat penulisannya ke dalam bentuk ini. Yaitu kita tulis cos 365 ini ada berapa kali kelipatan 360? Cuma ada satu ya. 1 kali 360 ditambah berapa nih? Kan ini 365, berarti 360 kali 1 kan 360 tambah 5 berarti ya. Nah, ini nanti kita tinggal hasilnya kita tinggal ambil angka 5-nya saja. Jadi cos 5 derajat. Nah, contoh lagi misalkan cos 730. Nah, ini contoh lagi cos 730 itu kan bisa ditulis dalam bentuk cos berapa kali dia lewatin 360. 2 kali ya. 2 kali 360. Kan 360 kali 2 itu 720. Berarti ini lebih dari 2 kali ngelewatin 360 ya. Lalu plus 720 plus berapa supaya jadi 730? Plus 10. Maka ini bisa ditulis dengan cos 10 seperti itu ya. Ini contohnya. Oke, yang sekarang ini kita langsung bahas yang ini. Kakak bersihkan dulu. Jadi yang A cot 400. Nah, cot 400 ini bisa ditulis dalam bentuk cot. Nah, ini kan cuma 1 kali 360 plus berapa supaya jadi 400? Plus 40. Nah, berarti ini sama dengan cot 40. Yang B 385 ya. Cot 385 derajat, bukan cot, cosec ya. Kosekan 385 ini bisa ditulis dalam bentuk kosekan 1 dikali 360 tambah berapa nih supaya jadi 385 ya, supaya jadi 385. Maka kita tinggal tambah 25 aja ya, tinggal tambah 25.
maka ini sama dengan kosek 25 derajat ya. Nah kemudian yang C, sekan 411 derajat. Nah ini bisa ditulis sekan 1 plus 1 kali 360 plus berapa? Plus 51 ya. Maka ini sama dengan sekan 51 derajat. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 5. Nyatakan perbandingan trigonometri ini berikut ini ke dalam perbandingan trigonometri sudut komplemennya. Bentuk sudutnya 90 plus alfa. Nah, ini yang A kan sin 99. Ini bisa ditulis dalam bentuk sin 90 plus 9 ya. Ingat tadi kakak bilang kalau pakai yang 90 plus itu dia akan berubah nanti hasilnya ya. Sin pasangannya berubah jadi cos ya. Ingat ya tadi ya, sin pasangannya jadi cos. Nah, terus ini yang kita tulis angka 9-nya saja, 9. Nah, terus kita perlu perhatikan ini sin 99 ini di kuadran berapa. Nah, harus ingat ya tadi di sini kan semuanya positif. Di sini sin sama kosek kebalikannya ya. Kosek. Di sini tan sama kot yang positif. Di sini cos sama sekan yang positif. Nah, 99 ini kan di kuadran 2 ya, di kuadran 2. Ini kan 90, ini 180. 99 kan di sini di kuadran 2. 99 kan lebih dari 90 ya, berarti di kuadran 2. Nah, di kuadran 2 sin positif, berarti ini hasilnya positif, nggak usah dikasih tanda negatif. Nah, sekarang yang B, cos 118. Nah, 118 ini sama dengan cos 118 ini sama dengan 90 plus 28 ya, sama dengan cos 90 plus 28. Nah, kemudian kita lihat nih cos 118 di kuadran berapa? Kuadran 2. Di kuadran 2 cos 118 kan negatif, maka kita tulis negatif. Nah, ini cos kan, cos berubah menjadi sin 28 derajat gitu ya. Jadi jangan yang dilihat ininya sin positif di sini. Yang dilihat awalnya ya, karena yang ditanyakan awalnya cos. Cos 118 di kuadran 2, berarti nanti hasilnya akan negatif nih. Negatif sin, kita pakai sudutnya 28 seperti itu. Kenapa cos berubah jadi sin? Tadi yang kakak bilang kalau pakai yang disumbu Y 90 atau 270 dia berubah sin jadi cos, terus sekan jadi kosekan, kotangan jadi tangan atau sebaliknya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 6. Nyatakan perbandingan trigonometri berikut ini ke dalam perbandingan trigonometri sudut komplemennya. Bentuk sudut 180 min alfa. Nah, yang A cot 160. Nah, ini kan 160 dia di kuadran ke 2 ya, antara 90 dan 180 di kuadran kedua. Di kuadran kedua ini cot nilainya negatif ya, maka nanti kita akan tulis hasilnya negatif nih ya, karena dia di kuadran kedua. Di kuadran kedua ingat yang positif apa? Sin sama kosek ya, sin sama kebalikannya. Nah, ini cot 160 bisa ditulis dalam bentuk cot 180 dikurang 20. 180 kurang 20 kan 160 ya. Nah, maka ini kita tinggal tulis sudutnya yang 20-nya saja. Dan tadi kakak bilang kalau kita pakainya yang disumbu X 180 sama 360 dia nggak berubah ya.
code tetap kita tulisnya code di sini sama dengan code 20. Kemudian yang B, secant 135. Nah, kita tulis dulu nih hasilnya nih, minus atau positif. Secant di kuadran 135 kan di kuadran 2 ya. Di kuadran 2 dia secant negatif, kita tulis dulu negatif. Karena kita pakainya yang 180 kurang alfa, maka ini tidak berubah, secant tetap secant. Secant alfanya berapa nih? Supaya jadi 135, 180 kurang 45. Maka ini sama dengan secant 45. Negatif secant 45 ya. Negatif ini karena secant 135-nya ini berada di kuadran 2. Di kuadran 2 secant negatif. Yang positif hanya sin sama cosec. Kemudian yang C, cosec 120 derajat. Nah, ini kita tahu nih, cosec ini kan di sini positif, berarti nggak usah tulis minus nanti hasilnya nih. Cosec ini 120 kita bisa tulis 180 dikurang 60. 180 kurang 60 kan 120 ya. Nah, karena pakainya yang 180 kurang, itu tandanya dia tidak berubah ya, cosec tetap cosec, yaitu cosec 60. Jadi seperti itu. Semoga adik-adik bisa memahami konsep trigonometri ya. Kalau ada yang masih ada yang bingung, silakan ditonton ulang sampai adik-adik benar-benar paham penjelasan kakak. Oke, kalau video ini bermanfaat untuk kamu, jangan lupa subscribe video kakak dan share ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Dadah.